Selamat datang di podcast IMMH UI episode 2 dengan saya Ivana dan kita juga ditemani oleh rekan-rekan kita di LPDP. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan menjelajahi dunia pelayanan sosial bersama narasumber istimewa kita dari Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3. Di sini kita akan mendalami cerita inspiratif, tantangan, dan harapan dari institusi yang berdedikasi membantu masyarakat. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai dengan memperkenalkan narasumber kita. Perkenalkan, di sini ada Ibu Neti. Ya, baik. Dari Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3. Selamat datang Ibu, terima kasih ya telah menyempatkan waktu untuk berbagi cerita dengan kita. Baik. Boleh perkenalan diri Bu? Oke. Nama saya Neti Rumanti. Saya di sini sebagai pekerja sosial di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3. Nah, jadi kita memulai dengan bagaimana sih proses atau tahapan-tahapan dalam penanganan warga binaan sosial dari sejak diterima sampai dikembalikan lagi kepada keluarga atau ke masyarakat. Baik. Sebelumnya saya jelaskan dulu ya mungkin sedikit bahwa Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3 merupakan salah satu unit pelayanan teknis di Dinas Sosial, Dinas Sosial DKI Jakarta, kemudian yang menangani ODGJ terlantar. Gitu. Dalam prosesnya di awal nanti kita akan menerima warga binaan sosial. Kita disebutnya di sini warga binaan sosial ya, yang para ODGJ tersebut gitu. Nah, dari awal kemudian mereka masuk ke panti, diterima oleh kami penerimaan, kemudian ada sebelumnya ada proses seleksi gitu dari PSBL Harapan Sentosa 2 gitu. Berarti harus diseleksi dulu dari pembinaan sebelumnya. Betul gitu. Setelah itu setelah proses seleksi baru dikirim ke kami gitu penerimaan. Setelah diterima kami akan ada proses pelayanan pemenuhan kebutuhan makan, sandang, pangan, penempatan di asrama. Kemudian kegiatan bimbingan gitu ya, kayak bimbingan macam-macam tuh, ada bimbingan kerohanian, bimbingan fisik, mental, sosial, spiritual. Berarti secara keseluruhannya ya. Betul. Jadi bimbingan-bimbingan itu yang merupakan suatu kegiatan pembinaan di panti sosial. Kalau di kami biasanya kegiatan itu disebutnya kegiatan silabi, Kak. Kegiatan silabi. Betul. Berarti itu kegiatan yang dilakukan secara tiap hari? Betul. Setiap hari dan teratur ya, sudah terjadwal selama 1 bulan. Oh, berarti pergantian kegiatan itu tiap bulan? Betul, untuk kegiatannya setiap orang itu melakukan setiap hari bisa berganti-ganti sesuai dengan jadwalnya. Berarti untuk warga binaan sosial itu jadwal per orangnya tiap hari berbeda-beda? Iya, kita biasanya mengelompokkan dalam 1 wisma. Di sini ada 21 wisma, nanti setiap kegiatan ada berbeda tuh kegiatannya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Oh, oke. Kalau misalnya kegiatan sehari-harinya itu biasanya ada seperti apa aja? Kayak kegiatan rohani atau pemberdayaan itu kayak gimana sih gitu? Iya, kalau kegiatan sehari-hari kita dimulai dari bangun tidur ya. Kalau kita ada bimbingan aktivitas sehari-hari, kita bangun tidur, warga binaan sosial kami pukul 4:30 sekitar subuh gitu mereka bangun, sholat, kemudian mereka mandi pagi gitu ya, kemudian mereka olahraga pagi. Di situ ada rutin olahraga pagi. Berarti ada senam pagi gitu ya? Betul, ada olahraga pagi, ada kalau senam paginya senam otak kita kan. Senam otak. Iya. Senam otak itu seperti apa? Senam otak itu ada beberapa gerakan gitu ya yang untuk melatih keseimbangan otak kanan dan kiri gitu sih. Tapi diseling kadang-kadang senam otak di hari ini, di hari berikutnya bisa jalan pagi, memutarin panti. Gitu. Oke, berarti selang-seling tuh jadwalnya. Kemudian setelah itu kita ada jadwal makan pagi sekitar jam 7, kemudian setelah makan mereka minum obat, Kak. Gitu. Jadi kita minum obat teratur di sini sehari 2 kali, pagi dan malam gitu. Kemudian setelah makan mereka ada jadwalnya masing-masing gitu. Di hari Senin dan Rabu kita ada kegiatan Silabi 307, persiapan sosialisasi publik. Kalau di hari Selasa dan Kamis kita ada kegiatan senam bersama. Itu diikutin oleh seluruh WBS. Sampai akhirnya mereka sore hari di siang hari nanti ada kegiatan lagi sampai jam 3. Kemudian mereka sholat asar, kemudian mereka istirahat sebentar. Habis itu mereka makan malam dan minum obat lagi sampai tidur. Gitu.
padat ya kesehariannya. Iya, mereka setiap harinya kayak terjadwal gitu. Jadi memang sudah ada waktunya masing-masing. Oke. Kalau misalnya untuk kegiatan-kegiatannya itu tuh apakah sama dengan terapi kolaboratif terintegrasi yang atau TKT itu atau itu berbeda lagi? Oke, kalau kegiatan terapi kolaboratif terintegrasi itu merupakan salah satu kegiatan yang memang sudah ada program dari dinas sosial. Itu jadi kegiatan itu dilaksanakan kalau di kami itu di jam 1 sampai jam 3 gitu. Jadi misalkan nih Kak, ada kegiatan perkenalan diri dan lingkungan sosial, ada kegiatan persiapan sosialisasi publik gitu. Kemudian ada yang bercakap-cakap dan menanggapi. Tujuannya itu memang untuk melatih interaksi interaksi antar mereka nih sesama teman gitu ya. Kan memang ada yang beberapa memang cenderung pendiam harus dimulai gitu ya gitu. Jadi memang karakternya mereka berbeda-beda. Tetapi tujuannya memang untuk memulihkan mereka. Ada kegiatan keterampilan juga, ada kegiatan senam bersama, menari bersama. Gitu. Berarti itu semuanya bentuk-bentuk dari pelatihan untuk kemandirian mereka ke depannya gitu ya? Iya, kalau pelatihan kemandirian kita juga dilatih di sini seperti minimal tuh kayak bisa mencuci piring sendiri gitu kan, bisa membersihkan ruangan sendiri gitu, mencuci pakaiannya sendiri. Itu kegiatan yang tujuannya biar mereka mandiri. Jadi ketika nanti mereka kembali ke keluarga, mereka bisa tidak menyusahkan gitu ya, bisa mandiri gitu sih Kak harapannya. Kalau selama ini untuk kendala-kendala yang sering terjadi itu kayak gimana? Atau apakah ada warga binaan sosial mungkin ada yang sedang tidak stabil atau seperti apa? Itu bagaimana cara menanggapinya buat pengelola di sini? Oke, kalau kendala pasti ada ya kita selam karena banyak warga binaan dan dengan karakter yang berbeda-beda gitu ya, dan mereka unik gitu, masing-masing berbeda gitu ya. Jadi kendalanya biasanya sih yang kadang terjadi gitu kayak mereka ada yang memang sedikit mengalami gejala kekambuhan gitu kan, kayak wah terlihat nih mau kambuh gitu. Biasanya kalau misalkan kayak gitu, kalau misalkan terlihat nih kok ini dilihat perkembangannya kayak mau kambuh nih, sering marah-marah dan sebagainya, itu biasanya kita langsung ke dirawat inap di rumah sakit jiwa gitu. Kemudian kalau misalkan di kegiatan nih kok WBS-nya cenderungnya pendiam misalkan ya, kayak diam gitu, tidak mau bersosialisasi, tidak mau interaktif dengan temennya. Nah itulah tugas kami sebagai pendamping petugas panti ya, untuk ayo memberikan motivasi ke mereka, mengajak mereka, memberikan dorongan ya. Betul, mengajak mereka untuk ayo gitu sama-sama kita berkegiatan gitu, bikin kegiatan itu menyenangkan buat mereka. Jadi mereka pun menjalannya dengan senang gitu. Kalau misalnya dalam fase pemberdayaan itu kurang lebih sama atau berbeda atau kegiatan-kegiatan semua itu termasuk dalam fase pemberdayaan? Iya, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu memang tujuannya memang salah satu memberdayakan mereka ya, contohnya di dalam kegiatan keterampilan gitu. Mereka ini, para warga binaan sosial ini memiliki potensi yang banyak Kak gitu ya. Mereka itu ada yang bisa bikin keterampilan keset, ada yang bisa bikin keterampilan, bikin sandal, mote, bikin tas, bikin kerajinan yang unik-unik. Berarti merajut gitu ya? Ada yang bisa merajut gitu, ada yang memang punya keahlian di bidang musik gitu, ada yang bisa seni suara. Nah gitu, itulah yang kita gali potensi dari mereka, bahwa kita pahamkan pada mereka bahwa mereka pun berpotensi gitu, mereka pun punya potensi, mereka tidak sepenuhnya mungkin latar belakang mereka sering dianggap tidak berguna dan sebagainya. Nah di panti itu kita bangun bahwa mereka itu bisa, mereka tuh punya potensi yang belum tentu juga orang lain punya gitu. Membangun kepercayaan diri buat mereka ya. Betul gitu. Berarti kalau misalnya untuk kegiatan hobinya mereka yang merajut kayak gitu, berarti dalam keseharian itu ada diberikan waktunya atau per minggu buat hobi-hobinya gitu ya? Iya ada gitu. Jadi misalkan nih ada yang memang suka musik, kita ada kelas musik kayak gitu. Ada yang suka menari, kita ada kelas menari kayak gitu. Jadi memang kita tuh dibuatnya kelas hobi gitu. Ada satu hari di mana kita tuh kayak kelas hobi. Yang hobi melukis
silakan nanti kita kumpulin nih siapa yang bisa melukis, nanti mereka biar bisa Biar bisa melukis bareng-bareng sambil sosialisasi ya. Betul, kan semakin mereka senang ya menyalurkan hobinya, itu kan mereka nambah jadi semangat. Kita apresiasi ketika mereka melakukan itu dengan baik gitu. Tadi kan sebelumnya juga stigma-stigma dan pandangan masyarakat itu terhadap warga binaan sosial itu kan bermacam-macam ya. Kadang banyak yang berstigma negatif gitu. Buat orang-orang yang pernah dirawat di panti sosial atau di rumah sakit jiwa dan yang lainnya. Gimana menurut Ibu seharusnya tuh masyarakat tuh harusnya seperti apa sih menanggapi mereka? Bagaimana sih pandangan yang seharusnya untuk membuat warga binaan tuh merasa diterima di masyarakat? Iya, memang stigma itu ya kita tidak pungkiri ya masih ada gitu di masyarakat gitu. Memang harapan kita sih gitu. Harapan kita itu memang warga binaan sosial itu diterima ya di masyarakat gitu. Bahwa setiap orang itu memang punya masa lalu gitu. Tapi bagaimanapun mereka itu juga punya masa depan gitu. Setidaknya terimalah mereka ketika mereka sudah pulih nih gitu. Jangan ketika sudah pulih kemudian responnya negatif, jadinya kembali kambuh lagi gitu. Itu yang kadang bikin kita sedih sih gitu, penerimaan masyarakat yang kurang dan sering kali tuh kayak mengolok-olok dan sebagainya gitu. Nah mungkin ya salah satu cara kita panti ada kegiatan namanya persiapan sosialisasi publik tuh Kak gitu. Jadi kita tuh bisa saling bisa keluar panti gitu ya. Jadi kayak outing orang biasa, outing kantor gitu ya. Gitu di dalam perjalanan kita bisa bertemu dengan masyarakat kan. Kita bisa mengenalkan bahwa kita ini panti sosial Bina Harapan Sosial 3 yang menangani ODGJ terlantar gitu ya, melakukan rehabilitasi sosial untuk ODGJ terlantar gitu sih. Jadi masyarakat pun yang tadinya oh panti yang di situ gitu, jadi kan setidaknya tahu ya, maksudnya ketika mereka ngobrol dengan ODGJ gitu, oh ternyata tidak semembahayakan yang mereka pikirkan. Kadang-kala kan kayak stigmanya seperti itu ya kayak yang di luar gitu, lebih kayak takut dan yang lainnya. Jadi gitu. Lebih sekarang bisa lebih memahami lah dan menerima ya. Iya, itu sih salah satu yang kami upayakan gitu. Kalau harapan Ibu buat warga binaan sosial di sini mungkin bisa disampaikan buat kita semua. Iya, harapannya untuk harapan saya untuk warga binaan sosial ya semoga mereka tetap bisa pulih ya, bisa kembali ke keluarga. Jika memang selama ini kan kita memang ada prosesnya ya, ketika akan kembali ke keluarga itu memang ada prosesnya gitu. Kita lakukan home visit dulu, kita cari lewat media sosial, kita berusaha berupaya semaksimal mungkin gitu. Kita mencari lewat TKSK dan sebagainya, lewat dinas sosial di kabupaten kota gitu, ketika kita selesai melakukan asesmen keluarga binaan sosial. Itu sih ya harapan kami, memang mereka bisa kembali ke keluarga, berkumpul dengan keluarga. Bagaimanapun tempat terbaik mereka ya di dalam keluarga gitu. Itu sih harapan dari kami. Dan ketika di keluarga pun mereka bisa tetap tuh pulih, tetap melanjutkan pengobatan gitu ya, tidak hanya sudah pulang gitu tanpa dilanjutkan pengobatannya dan membuat mereka jadi kambuh lagi. Dan ya jadinya keluarga agak nggak mau lagi tuh gitu. Karena mereka juga memiliki rasa takut. Iya, gitu sih harapannya. Kemudian masyarakat bisa menerima mereka ketika mereka memang sudah pulih, sudah terlihat bisa bersosialisasi dengan masyarakat gitu. Ya, terimalah mereka gitu. Jangan memicu mereka untuk kambuh dengan stigma-stigma yang ada di masyarakat. Gitu. Karena mereka juga bisa sakit hati ya. Iya. Betul. Nah, Bu, balik lagi ke kegiatan sebelumnya nih. Kan mereka suka ada pemberdayaan, mereka suka kerajinan tangan, kayak ngerajut tadi dan lainnya. Kalau hasil rajutannya itu mereka akan dijual atau disimpan atau dipajang gitu ya? Ya, di kami juga memang kalau hasil keterampilan itu kan banyak ya kegiatannya. Ada yang tadi kita sebutin tuh, ada mote, sendal, kemudian batik, kemudian sapu dan sebagainya, tas yang sering banget tuh tas. Jadi kita tuh suka ikutin bazar gitu Kak. Di bazar yang oleh baik pemerintah biasanya kan suka tuh dari UMKM. Berarti bazar-bazar UMKM. Iya, betul. Atau dari luar tuh. Kita pernah juga ikut di Universitas Trisakti. Kita selalu diundang tuh ikut
ikut keren. bazar di Trisakti gitu, dan ya senang gitu ketika memang masyarakat tuh banyak mengapresiasi karya kita gitu. Dan warga binaan pun jadi semangat gitu ketika memang wah ternyata banyak juga ya yang menerima suka. itu bikin salah satu penyemangat mereka juga sih. Jadi oh ya aku harus pintar lagi nih, aku harus belajar lagi. Kalau untuk batiknya itu sendiri memang mereka sering bikin tuh batik tulis gitu atau iya, batik kita ada dua macam sih, ada yang batik tulis, ada yang memang batik cap gitu. Jadi memang berganti-ganti gitu. Jadi memang kadang batik cap, kadang batik tulis gitu. Berarti bentuk batiknya yang dijual tuh kayak langsung jadi pakaian atau kain aja gitu? Oh, macam-macam Kak. Kalau kita tuh ada yang dibikin cukin. Kalau dari Betawi itu kan khasnya cukin Betawi gitu. Kemudian ada juga yang memang dibikin tapak meja, kemudian kayak sapu tangan gitu. Berarti mereka juga punya kerja untuk menjahit juga ya? Iya. Buat bikin-bikin. Ada beberapa yang memang WBS yang memang bisa menjahit. Kalau misalnya nyanyi gitu, mereka sering nyanyi di depan umum atau di kelas aja? Kalau nyanyi itu kita tuh ada satu kegiatan di hari Kamis, namanya tuh kayak panggung gembira gitu. Jadi itu tuh panggung untuk bisa mengekspresikan bakat mereka yang ketika mereka di kelas tuh kan selalu berlatih tuh. Iya. Nah ditampilkannya itu di panggung gembira gitu. Setiap hari Kamis jam 1 jadwalnya. Jadi mereka tuh bisa nyanyi sendiri, bisa nyanyi berkelompok, ada yang bisa menari, ada yang bisa baca puisi kayak gitu. Jadi disesuaikan dengan ada yang memang kayak main gitar kayak gitu kan. Berarti kayak ujung bakat gitu ya? Iya betul. Jadi biar sekalian tuh mereka kayak latihan dulu loh gitu, melatih kepercayaan diri juga gitu kan, ditonton sama teman-temannya nih, ditonton sama petugas gitu. Itu sebagai kayak latihan juga sih buat mereka nanti tampil. Kalau misalnya mereka mau tampil kayak gitu tuh mereka gantian berurutan atau yang pengen aja gitu? Iya, kita karena banyak juga sih, kadang tuh di sini tuh mereka tuh kayak suka nyanyi gitu. Jadi kadang mereka ada yang bergiliran tuh, ada yang memang ya suka, kalau mereka mau silakan gitu. Berarti ya kalau misalnya mau langsung ikutan aja gitu ya? Iya. Oke. Bu, kalau misalnya kita mau ngobrol-ngobrol dengan warga binaan sosialnya, boleh nggak ya? Boleh Kak. Boleh ya? Iya. Berarti ntar tinggal dipanggilin ya? Oke Kak. Oke, makasih. Iya. Baik, kali ini bersama saya Karenina, bagian dari LPDP UI. Dan terima kasih Bu Neti sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk bisa ngobrol ya bersama warga binaan di sini, dan sudah ada juga bersama Bapak. Halo Bapak. Halo Bu, apa kabar? Baik, saya baik kabarnya. Bapak juga baik? Baik, sehat. Terima kasih. Teman-teman mau kenalan nih sama Bapak. Bapak namanya siapa? Nama saya Maruli Tagalung, Bu. Maruli ya? Iya. Kita panggil Bapak Maruli? Iya, gitu? Maruli. Oke, Pak Maruli. Apa kabar nih? Baik Bu, sehat Bu. Sehat? Iya, baik aja. Perasaannya hari ini gimana? Hari ini aku bahagia dan senang gitu. Bahagia dan senang ya? Iya. Oke, baik. Bapak, kita mau nanya ini, kalau boleh tahu Bapak sih sebenarnya sudah berapa lama berada di sini gitu? Saya dari tahun 2013 Bu. 2013. Iya. Berarti 10 tahun lebih ya? Iya. Hampir 11 tahun. Iya. Baik. Oke, kalau begitu Bapak penasaran nih. Bagaimana sih perasaan Bapak gitu ya selama Bapak berada tadi 11 tahun ya di sini? Iya. Apa nih perasaan atau kesan Bapak? Perasaan saya bahagia, senang dan sangat bersyukur kepada Tuhan karena saya masih bisa hidup, diberi tempat tinggal, diberi makan, dan diberi orang yang memperhatikan saya. Baik. Jadi Bapak bersyukur karena ketemu orang-orang juga berarti ya di sini? Iya. Diperhatikan dan Iya. sebagainya. Ini menarik sih Pak. Kalau gitu tadi Bapak sudah bilang di sini ternyata menyenangkan, positif ya pengalamannya menurut Bapak. Iya. Boleh ceritain nggak sih Pak kegiatan-kegiatan Bapak di sini yang menyenangkan gitu menurut Bapak? Apakah ada? Kegiatan yang menyenangkan di sini banyak Bu. Di antaranya panggung gembira. Apa? Panggung gembira. Panggung gembira. Ya, terus persiapan sosialisasi publik, Sosialisasi publik. jalan keluar itu, terus nonton film bersama. Nonton film bersama ya? Ya, kegiatan T06, T09, Oh iya, apa itu Pak? 306. T06 perkenalan diri dan lingkungan sosial. T09 membaca cerita di Silabi itu ada Bu. Jadi ada kegiatan buat sendal, Membuat terus, sendal. iya keset, terus sapu dan pel. Jadi Sapu dan pel. Itu Bapak bisa semua lakukan? bisa Bu. Apa yang paling menyenangkan sih Pak? Bikin apa menurut Yang Bapak? paling senang bikin sendal Bu. Sendal. Iya. Kenapa Pak?
karena muda dan udah tahu lama di sini tahu. Paling banyak ya, dan bisa langsung dipakai nggak sih Pak? Asal dipakai boleh, Bu. Iya. Bisa dipakai ya. Iya. Oke. Jadi Bapak suka itu hal-hal yang tadi diajarkan ya, banyak Iya, Bu. produk-produk. Bapak berarti pernah ya produk yang Bapak buat terus tadi dipasarkan gitu. Kalau tadi saya nggak salah dengar memang sempat ikut pameran gitu-gitu ya. Iya, Bu. Wah, gimana perasaan Bapak tuh waktu karya Bapak dipamerkan? Ya senang lah, Bu, merasakan bersyukur pada Tuhan karena masih dikasih bisa buat sendal daripada orang lain yang nggak bisa apa-apa. Yang ideal itu kan misalnya di rumah dia kecil ada kelainan jiwa, cacat mental. Saya mesti bersyukur masih bisa hidup sekarang, bisa begini, bisa kerja. Iya, Bu. Oke, tadi kegiatan yang Bapak sukai. Iya. Kalau misalnya dari Bapak sendiri, ada nggak sih Pak hal kesukaan lain gitu? Hobi gitu ya, yang mungkin di luar dari kegiatan panti mungkin kalau ada hobi-hobi pribadi Bapak gitu. Hobi pribadi aku sebenarnya main pingpong bisa. Oh, main pingpong? Terus nyetir mobil bisa juga. Oke. Bawa mobil. Kalau main pingpong di sini ada Ada, difasilitasi? Bu. Ada. Baik. Saya lihat tadi waktu ada kegiatan tuh juga ada gitar ya difasilitasi Ada kita. gitar. Nah, Bapak bisa nggak main gitar, Pak? Bisa dikit-dikit bisa, Bu. Bisa juga ya? Bisa. Oh, biasanya nyanyi lagu apa tuh, Pak? Lagu ini, Bu. Lagu Kasih yang Sempurna. Kasih yang Sempurna, itu lagu gereja ya? Ya, gereja. Terus lagu Sticky, Mungkinkah. Oh, baik. Iya. Mungkinkah? Kayak lagu lama gitu ya. Bapak update nggak lagu terbaru yang sekarang? Yang lagi disukai lagi, ada nggak? Yang lagi disukai sekarang sih paling Rungkat suka aku. Rungkat ya? Iya, Tadi kita suka. nyanyi ini apa, Rungkat? Iya. Joget nggak Bapak tadi? Joget. Mantap lah kalau Iya. gitu. Oke. Menarik sih Pak. Kalau misalnya ngelihat Bapak sedang di sini, kita juga ikut seneng ya sebenarnya. Iya, Bu. Oke, kalau gitu. Nah, kita juga penasaran nih sama Bapak. Bapak kan kelihatan sangat bersemangat gitu ya di sini, ikut semua kegiatan. Boleh tahu nggak sih Pak, dibagiin ke kami gitu, apa sih sebenarnya yang menjadi motivasi Bapak, semangat Bapak supaya Bapak bisa mungkin cepat pulih gitu dari sini? Yang motivasi itu kalau saya itu dari keinginan dalam diri saya sendiri gitu. Dari dalam. Mau hidup dan bisa hidup di mana tempat, termasuk di sini bisa hidup gitu, Bu. Itu, Bu. Dan saya mau bekerja, jadi bekerja. Saya pun nggak cukup, saya kerja terus nggak apa-apa. Bantu sini. Kan kita udah difasilitasi di sini kan, nggak bayar ya kan. Dengan dikasih makanan, dikasih tempat tinggal, sama tugasnya dilatih keterampilan. Aku bersyukur sekali sama Tuhan itu, Bu. Baik. Jadi memang dari dalam ya Pak ya? Iya. Bapak pengen gitu ya? Iya. Nggak cuma ikut-ikutan, Bapak pengen sembuh Bukan dari... keinginan dari dalam diri saya sendiri itu, Bu. Iya. Iya. Terus tadi Bapak bilang bahkan Bapak pengen bekerja di sini? Pengen lu bekerja Pengen sini. bisa bantu-bantu? Iya, bantu-bantu. Jadi itu nanti yang jadi motivasi ya biar Bapak. Sekarang saya bantu-bantu juga sini, Bu. Kerja bersih tangga. Wow. Ya, ngepel tangga sini. Oke. Bantu-bantu bertugasnya. Gitu. Bersihin tangga itu ya? Iya. Setiap hari? Setiap hari, Bu. Iya. Menarik ya. Oke, baik. Jadi Bapak senang ya, ada kepuasan ya ketika Bapak mengerjakan Iya, hal-hal iya. itu tadi. Oke, Bapak. Mungkin ini pertanyaan terakhir sih sebenarnya dari saya. Iya, Bu. Gitu ya. Dari saya, tapi sebelum itu saya mau tanya gitu ya ke Bapak, apa sih kesan-kesan Bapak yang lain gitu ya selama Bapak ada di sini, yang bikin Bapak inget gitu, entah itu peristiwa atau apa yang menyenangkan buat Bapak? Kalau kesan-kesan yang positif selama saya tinggal di sini, ya saya tuh melihat petugasnya. Dia walaupun udah bertugas, dia masih mau ngikuti kegiatan BBS gitu, bantu-bantu lihatin perhatikan BBS. Saya jadi perhatian dan mendapat hikmah bahwa kita kalau udah punya keterampilan, punya kebisaan gitu, jangan sombong, yang harus tinggi hati, harus rendah hati gitu. Hikmahnya ya. Oke. Jadi Bapak Rajin melihat, bekerja, iya. Bapak melihat apa ya hatinya para petugas Iya, di Bu. sini gitu ya Pak ya. Perhatiannya merawat kita. Ya, Bu. Iya, saya juga pengen berterima kasih nih jadinya sama timnya Ibu Neti yang ada di sini gitu ya. Oke, baik itu. Kalau begitu saya juga mau nanya nih ke Bapak sebagai penutup, Iya, Bu. ada nggak kata-kata penutup gitu ya, pesan dari Bapak baik untuk tim di sini, tadi kayaknya sudah bersyukur ya, berterima Iya. kasih. Tapi untuk tim di sini apa yang mau Bapak sampaikan, dan juga mungkin teman-teman di luar gitu ya, apa yang mau Bapak sampaikan gitu. Yang mau saya sampaikan, ya kalau bisa gitu, kita diperhatikan, dikasih tempat untuk bekerja kita WBS yang di sini, di luar gitu. Jadi kita tinggal di sini, bisa kerja di luar gitu. Bisa penghasilan, itu aja, Bu.
Baik, jadi itu harapan Bapak ke depan Dan ya. dikasih obat-obatan Bu, fasilitas untuk kesehatan sini. Obat-obatan kesehatan. Obat-obatan karena sini kan setiap Senin sama Rabu tuh ada dokter di puskesmas. Betul. Dia merawat kita, fasilitas obatnya begitu kurang atau gimana, itu tolong ditambahi, difasilitasi, itu aja Bu. Baik, itu harapan Bapak ya. Iya Bu. Terlihat sekali Bapak perhatian ya sebenarnya dari perhatian dengan pekerjaan di sini. Iya Bu. Terima kasih banyak Bapak. Mungkin itu penutup dari Bapak dan terima kasih juga untuk tim yang ada di sini, panti sosial, sangat bersyukur sekali ya kalau bisa ada di sini. Dan untuk teman-teman di rumah, kita bisa lihat bahwa memang teman-teman di sini bisa kita rangkul dan membutuhkan sekali perhatian dan kasih sayang dari kita. Sekian dari saya dan tim IMMH dan LPDP. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Evi.